Shalom anak-anak. Anak-anak, kalau ditanya siapa yang mau masuk surga? Pasti semua orang akan mengangkat tangan pada saat ini ya. Ada dua pertanyaan yang penting harus kita mengerti. Pertanyaan pertama, kalau seandainya kamu meninggal hari ini, apa kamu yakin kamu masuk surga? Atau yang kedua gini deh, apa sih syaratnya orang masuk surga itu sih? Kira-kira menurutmu apa ya? Nah, ini Lauso punya kabar gembira buat kalian. Ternyata anak-anak, masuk surga itu adalah gratis. Kenapa? Karena Allah memberikan surga itu sebagai hadiah. Itulah gratis. Anak-anak, jadi masuk surga bukan karena kita rajin berdoa, bukan karena kita rajin baca Alkitab, bukan karena kita rajin ke gereja, bukan. Ya, seperti di dalam gambar ini. Ya, bukan itu. Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya anak-anak, kita bisa masuk surga bukan karena kita juara 1 di sekolah, bukan karena itu. Kita bisa masuk surga karena Allah yang memberikannya itu secara gratis. Lalu pertanyaannya anak-anak, kalau memang masuk surga itu gratis, kenapa tidak semua orang masuk surga ya? Nah, kenapa? Karena ada yang menghalangi kita untuk masuk surga, yaitu dosa. Apa sih itu dosa anak-anak? Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa itu mungkin yang seringkali kita mengerti berbohong, berantem, menyontek, dan lain sebagainya. Tapi tidak melakukan yang baik pun itu juga dosa anak-anak. Ya, seperti tidak beribadah, tidak mengasihi Allah dengan segenap hati, itu juga dosa. Waduh, kalau begitu, kalau dihitung-hitung nih, dosa kita mulai dari kita kecil sampai kita sekarang, wah dosanya banyak sekali. Banyak sekali dosa yang mengikat di dalam hidup kita. Anak-anak, orang tidak mau masuk neraka karena dosanya. Maka orang itu kemudian mulai berbuat baik. Dia berbuat baik, dia menolong orang lain, begitu ya. Dia berpikir, kalau saya banyak berbuat baik, mungkin kebaikan saya nanti itu waktu ditimbang lebih banyak daripada dosanya. Tapi ini adalah satu pandangan yang salah anak-anak. Kenapa? Karena Tuhan itu berfirman, kalau kita mau masuk surga, maka hidup kita harus sempurna. Sempurna artinya tanpa dosa. Apakah kita bisa seperti itu? Anak-anak, ini berarti bahwa usaha manusia itu tidak mungkin mencapai surga, tidak mungkin masuk surga kalau dengan usaha manusia. Nah, sekarang bagaimana usaha Allah? Cara Allah menyelamatkan kita. Anak-anak, Allah itu siapa sih? Mungkin ada yang berpikir bahwa Allah itu adalah yang selalu sayang sama kita, yang mengasihi kita. Seperti kakeknya ini ya, seorang kakek ini selalu sayang sama cucunya walaupun cucunya nakal. Ya, tapi pandangan ini kurang benar juga anak-anak. Karena selain Allah adalah kasih, tapi Allah juga adil. Atau mungkin ada orang yang berpikir bahwa Allah itu seperti polisi. Artinya bahwa polisi itu selalu menghukum orang yang jahat seperti itu, atau orang yang melanggar. Nah, Allah itu adalah kasih, mempunyai kasih di dalam kehidupannya, tapi juga mempunyai keadilan. Wah, bagaimana ya? Kalau Allah itu adil, Allah itu pasti akan menghukum manusia. Ya, karena Alkitab mengatakan, Kejadian 34 ayat 7, tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Berarti di sini bingung kita ya, ada satu dilema, ada masalah. Satu sisi Allah itu adil, satu sisi Allah itu juga adalah kasih. Adil harus menghukum manusia yang berdosa, tapi kasih juga
ingin menyelamatkan manusia berdosa. Bagaimana caranya ya? Nih anak-anak, satu kali ada satu kisah seorang jenderal yang bernama Jenderal Samila. Wah, Jenderal Samila ini sedang memimpin satu pasukan. Kemudian anak-anak di sini dia dilaporkan oleh prajuritnya, "Jenderal, ada orang yang mencuri makanan kita. Makanan kita tinggal sedikit." Kemudian jenderal mempunyai satu peraturan. Oke, kalau seperti itu, yang kedapatan mencuri harus dihukum cambuk 50 kali. Anak-anak, ternyata ada yang mencuri lagi dan pencurinya tertangkap. Kemudian prajuritnya lapor lagi sama jenderal, pencurinya sudah tertangkap. Oke, kalau gitu harus dicambuk 50 kali. Dan jenderal kaget. Anak-anak, kenapa? Karena ternyata yang mencuri itu adalah mamanya sendiri. Wah, jenderal kemudian bingung, jenderal dilema. Kalau mamanya dihukum, pasti mamanya bisa meninggal. Tapi kalau tidak dihukum, bagaimana dengan peraturan yang jenderal sudah katakan seperti itu? Oleh karena itu anak-anak, akhirnya jenderal tetap melakukan hukuman itu. Ya, akhirnya jenderal maju dan kemudian jenderal ini kemudian memeluk mamanya anak-anak. Ya, dan kemudian hukuman cambuk tetap dilakukan. Yang terkena cambukan siapa? Bukan mamanya, tapi sang jenderalnya. Nah, dengan cerita ini berarti jenderal ini itu satu sisi juga mengasihi mamanya, tapi satu sisi juga melakukan keadilannya, yaitu peraturan itu tetap dilakukan. Nah, anak-anak, kasih dan keadilan Allah itu dapat dipertemukan melalui siapa? Melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Siapa Yesus itu? Yesus adalah Allah yang mengorbankan dirinya menjadi manusia. Dia turun ke dalam dunia menjadi manusia seperti kita. Tapi anak-anak, bedanya bahwa Tuhan Yesus itu tidak berdosa. Yesus adalah manusia yang sempurna, tidak pernah berbuat dosa. Dan Tuhan Yesus ini menggantikan hukuman dosa manusia. Ya, di dalam Alkitab Yesaya 53 ayat 6 katakan, Tuhan telah menimpakan kepada Yesus kejahatan kita sekalian. Artinya dosa-dosa kita kemudian dibawa oleh Yesus di atas kayu salib, dan kemudian Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan berkata, sudah selesai. Artinya semua dosa kita mulai dari kita lahir sampai kita meninggal itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Di sini kemudian Tuhan Yesus dikuburkan, mati, kemudian pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Dan Tuhan Yesus menawarkan hidup kekal itu kepada manusia. Hidup kekal itu dapat diterima melalui iman atau percaya. Percaya itu apa sih anak-anak? Percaya itu mungkin sama seperti kunci ya. Kalau mungkin kalian tahu kunci, ya kunci itu cuma ada satu kunci yang bisa membuka pintu, walaupun mungkin kunci yang lain juga banyak gitu ya. Ketika kita mau menerima hadiah surga itu, maka kita harus mempunyai iman yang benar. Iman yang benar itu apa ya? Mungkin di sini kita lihat ya, anak ini dia rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin memuji Tuhan, tetapi hatinya masih kosong nih. Ya, artinya bahwa dia itu tahu tentang firman Tuhan, tahu cerita di dalam Alkitab, tapi sesungguhnya dia tidak percaya sama Tuhan. Dia tidak sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Nah, oleh karena itu, iman yang benar itu apa sih? Iman yang benar itu adalah mengandalkan Tuhan Yesus yang telah berkorban di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Ketika kamu mendengar cerita ini, apakah kamu mau menerima hadiah yang Tuhan Yesus berikan itu, yaitu surga itu? Kalau mau, yang pertama anak-anak, kita harus mengandalkan Tuhan Yesus yang telah berkorban di atas kayu salib itu untuk menjalani hukuman dosa kita. Bukan mengandalkan kebaikan kita, bukan mengandalkan
perbuatan kita. Yang kedua, kita mau bertobat. Bertobat artinya bahwa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, meninggalkan dosa-dosa kita, dan kemudian mengikut Tuhan Yesus. Maukah kalian menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mari kita berdoa. Ikutin doa saya. Tuhan Yesus, ampuni saya orang yang berdosa. Saya mau menerima hadiah surga yang Tuhan Yesus tawarkan. Sekarang, untuk bisa masuk surga, saya hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja. Dan mengundang Tuhan Yesus menjadi juru selamat dan raja atas hidup saya. Tolonglah saya untuk membenci dosa-dosa saya. Pegang dan pimpinlah hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, kita telah memanjatkan doa yang terpenting dalam hidup kita, karena kita sudah menerima surga dengan iman yang benar. Dan setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus berjanji akan menyelamatkan hidup kita, dan kita sudah memiliki hidup yang kekal itu. Janjinya itu ada di dalam Yohanes 10 ayat 28a. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan hidup kekal kepada mereka. Pada mereka, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang sungguh percaya dengan iman yang benar. Mengapa Tuhan Yesus berani memberikan jaminan pada orang yang sungguh-sungguh percaya itu pasti tidak akan masuk neraka? Karena Tuhan Yesus memegang hidup kita untuk selama-lamanya. Memegang hidup kita, dan kita bisa masuk surga bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan Yesus yang sudah memberikan bagi kita. Kiranya hidup kita boleh sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Amin.